Pertama, karena jalan posisinya kan dibagi, ya, ada jalan kabupaten, ada jalan yang dinyatakan itu adalah jalan provinsi, dan ada yang dinyatakan jalan nasional. Khusus jalan-jalan nasional, ya, untuk tahapan tahun 2017, ya, memang kalau kita melihat dari kondisi hari ini agak terjadi kelalaian dari balai menangani pekerjaan. Contoh pertama, sebelum menuju arah ke Sijung itu adalah peningkatan pelebaran jalan daerah pesisir selatan sampai ke daerah batas. Itu kan menjadi keluhan secara masif oleh masyarakat, ya, karena kegiatan-kegiatan yang dari mulai Suranti sampai menuju ke batas itu kan dikeluhkan masyarakat. Masalah belum juga diaspal, kemudian ada masalah pembebasan lahan itu di daerah pesisir selatan. Ini kan harus menjadi perhatian khusus oleh balai terhadap kegiatan itu. Kedua, contoh lagi kondisi pelebaran peningkatan jalan Padang Simpang Lubuk Halung ke Pariaman, juga Lubuk Halung ke Cincin, juga menjadi keluhan bagi masyarakat. Sudah dilakukan pekerasan, penimbunan, dibiarkan, akhirnya berlubang. Hujan, dia berlubang, jadi masyarakat menjadi mengeluh. Pertama keluhan debu, kemudian jadi ini juga hal yang menjadi perhatian oleh balai. Yang ketiga, ribut masyarakat, termasuk bupati, lalainya pemerintah di APBN itu. Sekarang sudah masuk ke bulan Agustus. Lebaran kita di Juni kemarin. Peningkatan pelebaran juga jalan yang sudah menjadi kewenangan tingkat nasional itu adalah Lubuk Selasih ke Solok Selatan. Sama kondisinya, akibatnya juga korban terhadap masyarakat di lalu lintas. Nah, kemudian Padang, Solo, keliling jauh sampai ke batas. Kalau melihat kondisi jalan yang hari ini untuk menuju ke situ, kan banyak yang untuk posisi Solo boleh dikatakan dari Moro Kelapa sampai ke Solo posisinya masih bagus. Permasalahan kita kan dari batasan dari mulai Moro Kelapa, Sijunjung sampai ke Damansaraya itu kan banyak jalan yang sudah rusak. Nah, ini kan berisiko. Berdasarkan ketentuan undang-undang, sebetulnya kalau kecelakaan lalu lintas itu diakibatkan dengan kondisi jalan, sebetulnya itu kan kesalahannya itu kan berada di PU teknis. Ini makanya pemerintah hal ini Sumatera Barat melalui balai kan harus itu yang dibaca, karena yang kami sampaikan terus menerus. Pertama, yang pada daerah paku longsor yang di daerah antara keliling jauh yang pernah musibah longsor di Mei 2017 sampai hari ini kan masih dalam kondisi ditimbun saja. Nah, jadi banyak kalau di daerah Sijunjung sampai ke batas itu, kecuali dari rumah makan Omega itu boleh dikatakan agak bagus, tapi ke bawahnya kan banyak rusak. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian kepada balai, ya, untuk jangan juga terjadi gara-gara berlobang ataupun mungkin di dalam penanganan pekerjaan itu tidak memberikan rambu lalu lintas segala macam itu akan mengakibatkan ada kecelakaan lalu lintas. Contoh yang paling dekat, jangan ke Sijung kita pergi, yang paling dekat saja bypass yang 28 kilo. Akibat bypass yang 28 kilo dari Teluk Bayur ke BIM tidak bisa tuntas, dalam tanda kutip ada permasalahan lebih kurang antara 7 sampai 11 titik yang belum terselesaikan, risikonya kan ke pengendara. Bagi pengendara yang tidak memahami pas pada jalur itu ada pengalihan,
lebih-lebih malam hari. Karena tanda di pengalian itu tidak nampak dan tidak jelas. Jadi bagi masyarakat yang kita khawatir itu, saya sudah beberapa kali nyampaikan, untuk pengalian itu harusnya ada rambu-rambu, kemudian di batas beton itu harus dipasang, diberikan cat skotlet itu yang agak banyak. Hari ini silakan saja kawan-kawan di media melihat kondisi itu. Kalau malam hari lebih-lebih penerangan belum ada, sangat meragukan masyarakat. Akibatnya sering terjadi. Jadi beberapa hari yang lewat terjadilah kecelakaan oleh kendaraan roda 2. Dia menghantam, dia dari arah BIM menuju Teluk Bayur, dia hantam beton pembatas karena beton pembatas tidak terlihat. Nah, makanya yang kami sampaikan kepada balai waktu itu, tolong pasang rambu-rambunya, kemudian berikan tanda kalau malam hari kena sorotan lampu, dia akan jelas supaya itu terhindari kecelakaan. Jadi himbauan ini tidak himbauan lagi, harusnya sudah dilakukan sebetulnya oleh pihak balai mengatasi itu. Nah, itu kita sampaikan koordinasi dengan Dishub. Jadi secara umum yang di tahun 2017 kita bersyukur anggaran APBN cukup besar, tapi di sisi yang lain menjadi permasalahan kita pelaksanaannya yang kurang optimal. Nah, itu yang terjadi hari ini. Makanya sekarang sudah posisi Agustus, akan masuk Agustus, masih banyak juga pekerjaan itu yang belum. Nah, jadi itu kita berharap agak optimal lagi balai mengantisipasi itu, jangan muncul korban yang lebih. Kemudian di satu sisi yang lain kita akan melakukan kegiatan event yang telah dijadikan agenda secara nasional adalah Tour de Sengkara. Tour de Sengkara sangat berhubungan banyak. Jadi rute-rute itu yang dilalui yang ditangani oleh nasional itu juga termasuk rute akan dilalui oleh Tour de Sengkara. Nah, jadi tentu ini bersama-sama secara terintegrasi, rapat koordinasi bagaimana mengatasi. Pak, gini Pak, kan itu ada nggak semacam pertemuan nanti dengan pihak Satker Pak sebagai pelaksana jalan nasional Pak? Kita sudah melakukan evaluasi waktu itu di awal min 10 lebaran dulu. Kita sudah sampai semua. Nah, jadi permasalahan itu semua secara total kita sudah sampaikan setiap daerah seperti yang saya ungkapkan tadi. Daerah-daerah itu kita sudah sampaikan. Makanya kita akan mengevaluasi itu kembali. Nah, sudah tidak terlaksana. Salah satu contoh sampai hari ini daerah pesisir selatan yang peningkatan itu masih seperti itu juga. Jadi artinya kalau pihak Satker sudah melakukan tindakan memberikan peringatan pada rekanaan. Kalau contoh kita ke Sulawesi Selatan baru akan dimulai karena lelang yang terlambat. Jadi hal inilah yang kita sampaikan, termasuk yang kami lihat kemarin mandek. Nah, jadi harusnya dengan waktu kita jangan hitung Juli lagi. Juli boleh dikatakan sudah habis. Harusnya dihitung Agustus, September, Oktober, November, Desember, tinggal 5 bulan. 5 bulan ini harus dipergunakan secara baik oleh Satker, karena di setiap section itu kan ada Satker. Nah, bagaimana Satker membaca itu? Kemudian jika ada jalan-jalan nasional yang tidak di-cover dalam anggaran hari ini peningkatan, tentu kita meminta berharap kepada balai melakukan pitching. Ya. Jadi pemeliharaan pitching kalau dia tidak dilakukan peningkatan. Jadi yang berlubang harus segera diantisipasi, di pitching supaya jangan menjadikan korban, terutama kendaraan-kendaraan roda 2. Ya, karena kendaraan roda 2 kalau malam hari kan menjadi rawan. Itu yang harus dilakukan oleh. Oke Pak.